bekerja samanya palingan ya kayak teman-teman punya usaha apa yang kita ya paling itu ya supportnya dari situ aja. Selebihnya sih alhamdulillahnya uang pribadi. Wah, Lagu sendiri itu ada 25 kalau nggak salah. Yang 25? udah 25 band itu di luar jangkauan kita masih ada lagi ternyata. Nah, itu yang kita terus ambil. Datanya kita masih cari. Makanya kita sering main ke sini, punya band, punya rilisan, punya. Nah, itu yang kita cari. Dan ternyata anak-anak cukup banyak yang tertarik untuk itu. Jadi di sini anak-anak, di sini anak-anak yang kurang ajar. Genrenya itu ada pop, ada kadang rock sama metal, pasti ada hardcore juga. Pokoknya ada musik keras satu, musik lembek satu. itu keras dan lembek. Ami baru tahu musik keras dan musik lembek. Yang melo-melo itu. Kita pernah memainkan di bukan lembek bahasanya. Marah nih orang-orang yang bikin musik galau nih. Halo Tribuners, balik lagi di Obsesif bersama Ami, dan di sini kita sudah kedatangan tamu dari kakak-kakak Oas Senada. Halo Kak. Halo, di sini ada Kak Taro dan juga Kak Amin yang kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Oas Senada yang Ami pun sebenarnya nggak tahu Oas Senada itu apa. Tapi kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Baik ya hari ini ya. baru pulang kerja. Wes, baru pulang kerja sama. Oke, mungkin boleh cerita-cerita tentang Oas Senada dulu ya pastinya. Mungkin kasih tahu dulu dong ke Tribuners semua ini, Oas Senada itu apa sih Kak? Apa sih Min? Senada. Oas Senada ya. Seseorang yang lagi kehausan di sebuah gurun, di mana menemukan sebuah oase. Jadi titik kumpul di situ, oase. Nada yang haus akan suara-suara atau nada. Berarti itulah artinya Oas Senada. Iya, filosofi dari Oas Senada. Saya juga baru tahu. Baru tahu. Baru dibuat tadi. Baru dibuat tadi. Oke, Oas Senada adalah ibaratnya adalah orang yang haus akan nada ya pastinya. Dan apa yang membuat kakak-kakak di sini itu pengen membuat Oas Senada? Siapa nih? Jawab, Taro. Dari kamu dulu, Min. Lempar-lemparan ya. Kenapa buat Oas Senada ya? Awalnya pasti sebuah kegelisahan ya. Sebuah kegelisahan yang dimana di suatu tongkrongan itu ketemu. Kita buat apa ya? Melakukan hal apa ya yang bisa buat sekitar kita, teman-teman kita tentunya. Ya udah terbentuk lagi Oas Senada dengan kita bareng-bareng kolektifan, gimana caranya biar kita bisa besar sama-sama dan ngebuat sesuatu yang bisa sampai keluar gitu. Oke, dan sebelum kita masuk lebih lanjut nih ya ke Oas Senada, itu siapa aja sih yang terlibat? Kakak-kakak aja sebenarnya? Ada berapa? Ada 13 lebih. Oh, 13. 13 lebih. 13 orang. Banyak yang berhalangan untuk hadir karena dia malas bangkit dari tempat tidurnya ya, orang-orang itu. Iya. Kalau aku berdua ini kan memang rajin orangnya. Oh iya rajin. Teman-teman yang lain tuh memang malas dia. Ya gimana sih, katanya tadi Oas Senada haus akan nada. Ini bangkit dari tempat tidur aja nggak bisa. Ya kecuali ada kegiatan nah baru. Tapi kalau untuk kayak wawancara itu pasti kami ini yang jadi yang dikorbankan yang maksudnya. Yang dikorbankan maksudnya. Oke, berarti ada 13-an orang sebenarnya yang terlibat. Dan itu biasanya Oas Senada itu buat apa aja sih? Maksudnya kayak kalian itu membuat apa gitu? Untuk belakangan ini kita memang terbentuk itu di 2024 ya. 2024 ya memang. Ya kan? 24 ke 23 ya? 2024 awal kalau nggak salah itu. Memang sebetulnya itu tujuannya karena memang kita melihat sebuah band-band yang ada di sini kan cukup banyak dan banyak memiliki sebuah karya original yang memang nggak pernah terekspos. Di luar pun banyak yang nggak tahu ternyata. Apa aja sih band yang ada di sini nah. Sebetulnya dari situ kita tujuannya memang untuk, karena saya di bagian dokumentasi sebuah gigs atau apapun, jadi mencoba untuk
mengabadikan semua momen itu, jadi untuk apa namanya itu, untuk bisa terekspos keluar, karena oke. untuk bisa kita terlihat di luar kan hanya sosial media saat ini. Nah, itu yang kita kuatkan di situ. Jadi kita membuat sebuah channel YouTube yang setiap agenda yang kita bikin itu biar bisa dilihat sama orang. Oh, berarti ada lebih simpelnya adalah kalian memberikan wadah kepada para pemusik atau musisi yang ada di Balikpapan biar supaya mereka bisa tampil gitu ya dan dikenal di Balikpapan gitu. Berarti kakak-kakak ini kayak semacam ngebuat gigs gitu-gitu ya? Iya, membuat gigs dan belakangan ini cukup mulai melebarkan lagi, tidak hanya di gigs lagi, tapi gigs itu dicampur dengan beberapa ornamen-ornamen lainnya. Jadi kita banyak bekerja sama dengan kolektif-kolektif lainnya. Ada kolase, ternyata di sini ada kolase, di sini ada anak-anak graffiti, anak-anak gambar. Nah, itu ternyata kan masing-masing banyak yang nggak kenal. Dan kita karena kita orangnya suka main di sana sini, nah kita mencoba untuk menjembatani untuk memperkenalkan mereka di sebuah event yang kita bikin. Nah, itu jadi saling mengenal. Dan terakhir kemarin kita membuat sebuah MMF musik, apa itu? Music Festival. Oh, itu berarti kayak semacam gigs juga itu pastinya. Itu sebetulnya perayaan sebuah merchandise. Oh, band. merchandise band. Dan pusatnya itu di Jogja. Oh wow. Dari Mas Farid Stepi yang bikin itu. Nah, kita di Balikpapan mencoba untuk kita mengambil relasi juga keluar. Nah, di biar situ makin terekspos lah. Apa yang ada di Balikpapan ini makin terekspos. Teman-teman yang punya kemampuan atau bergerak di bidang itu juga terekspos keluar juga. Bangun jejaring lah. Iya, bangun jejaring dan juga membuat sebuah wadah ya. Biar ini nih aku kasih kamu panggung gitu. Silakan kalian berkreasi di sini gitu. Sebenarnya memang kalau untuk sekarang ya, kalau banyak yang bilang sih kita memang terkotak-kotakan. Kenapa terkotak-kotak? Jadi genre ini pegiat ini itu banyak nggak saling mengenal. Nah, di situ kita mencoba untuk gimana menjadikan satu semua ini. Kalau kita jadi satu semua pasti Balikpapan akan naik pada sendirinya ya kan, karena kan ada movement yang kuat itu kan. Movement ya. Seperti itu, makanya kita mencoba untuk membangun itu dulu, memperkenalkan sesama penggerak seni ini biar kita Oke. Tadi kan kita ngobrolin ya tentang Wasenada, itu ngomongin tentang kalian membuat sebuah panggung gigs dan juga lain sebagainya, dan juga dengan namanya yaitu Senada. Berarti background dari kakak-kakak ini adalah seorang musisi? Tidak juga. Tidak juga. Oke. Berarti background kakak-kakak yang berada di Wasenada itu apa aja? Ada pekerja di kantoran, ada yang memang pekerja lepas. Contohnya siapa pekerja lepas? Banyak lagi. Ada yang memang bergerak di dokumentasi event, ada yang di menjaga warung. Banyak sekali. Semuanya ada sebenarnya. Tapi kan memang backgroundnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama, memang untuk gimana caranya Balikpapan bisa dilihat di luar itu. Kayak Mas Taro ini kan dari fotografer. Oh iya. Semua kayaknya. Semua kayaknya fotografer. Kalau masih muda mah semua dicoba, nanti tua bingung. Ngeband aja dia enggak. Tapi coba untuk membuat musik. Kak Taro bikin musik? Itu belum boleh di ini. Belum boleh di spill ternyata. Oke, berarti memang banyak ya background kakak-kakak di Wasenada, dan itu bercampur aduk semuanya ya, mulai dari pekerja, memang yang terjun di bidang media, tapi ada juga yang mungkin yang seperti Kak Amin tadi bilang punya warung gitu-gitu ternyata. Dan gimana cara menyatukan mereka semua yang backgroundnya berbeda-beda, yang pastinya mereka punya latar dan pemikiran yang beda juga? Nah, itu yang menariknya Kak, kita tidak melihat memang tujuannya sama sih sebetulnya. Kan kita kalau membuat sebuah event itu kan ada yang aku pengen, misalnya nih yang penjaga warung nih, aku pengen nih ada pameran pameran artworknya, dia bisa ngambil di bagian situ. Jadi ada yang mau graffiti, anak-anak graffiti, jadi dia yang mencari link untuk ke anak-anak graffiti untuk dibikin. Jadi memang masing-masing punya
keinginannya masing-masing. Sebetulnya Punya sebuah selera yang sama lah. selera yang seleranya sama. Cuman Misalnya keinginannya beda-beda. iya. Misalnya teman nih ada kawan di di Oasa Nada ini punya ide nih. Kita rembukan aja bareng dulu, Mengembangkan ya ide. kita buat aja dulu kan. Misalnya wah oke nih teman-teman, oke ayo kita buat aja dulu. Oke. Oh iya berarti dirembukan dulu Iya. ya. Pokoknya yang penting saat kayak semacam kuncinya adalah punya tujuan yang sama ya pastinya, walaupun Iya, backgroundnya itu beda-beda gitu pastinya ya kan. Apalagi kan dengan pekerjaan yang beda-beda gitu, waktu yang juga berbeda. Sangat berbeda. Makanya kita membuat event tuh pasti hari Minggu, nggak bisa nggak. Oh, Karena kan karena untuk Hari weekend lah. weekend. Weekend, Kalau libur. Sabtu pun nggak bisa, pasti ada yang kerja setengah hari itu. benar-benar. Nah, itu Jadi pasti yang Minggu. Minggu. Tapi kan yang pemilik warung tidak ya? Kan pasti selalu buka dong. Kalau enggak, Kalau nggak dapat pemilik uang. warung hari Minggu dia libur. Oh iya. Oh. Dia Sabtu sampai Minggu aja. Fleksibel Senin kan, sampai- lebih fleksibel. Iya sih, Ada ya, acara bener. ya udah tutup Ada- warungnya. Wih, luar biasa. Memang gak butuh uang kayaknya ya. Kalau ada acara tutup warungnya. Oke. Tadi kan ke kakak-kakak ini luar biasa nih ngomong tentang Oasa Nada itu pengen biar supaya Balikpapan itu namanya diangkat dan lain sebagainya, biar supaya dilihat juga nasional dan lain-lain. Itu kan mulia banget nih. Dan kalau hal-hal seperti itu ya pastinya kalian butuh dana dan juga ya kita juga tidak menapik ya, realistis aja. Gitu kalian mengerjakan seperti hal ini juga kita pasti juga ingin ada dapat dana nih. Dari kalau Oasa Nada sendiri ada nggak sih uangnya? Untuk saat ini ya memang kita belum ada bekerja sama apapun ya. Memang kita bergerak atas Bekerja samanya palingan ya kayak teman-teman punya usaha apa yang kita ya paling itu. ya supportnya dari situ aja. Selebihnya sih alhamdulillahnya Uang pribadi. Wah, oh wow. tetap jalan sih alhamdulillahnya, jalan. kayak entah uang tiket itu larinya Tiket, kemana. ya, maksudnya memang kita utamanya di nutup tiket aja ya. ya. Utamanya itu di tiketing. Tapi kita memang tidak terlalu mempermasalahkan itu sebetulnya. Oh, Yang tidak. penting fun aja Yang dulu, penting senang aja dulu. Senang kita bisa membuat ini, kita senang karena memang kunci kita mau membuat sesuatu kan karena kita senang aja. Kalau nggak senang pasti nggak mau melakukan. Mau kerja pun juga kalau Dan moodnya tentunya jelek, harus terdokumentasi Oh, dengan iya. baik. Terdokumentasi dengan baik pastinya ya, biar supaya dilihat orang. Wes, luar biasa. Karena pasti yang pertama kali dilirik itu kan pasti tampilannya. Benar. Dia buat konsepnya seperti apa ya? Seperti apa yang dibuat. Orang kadang kan penasaran akan hal itu kan. Nah, jadi semaksimal mungkin kita buat konsep yang seperti ini nih, bikin orang penasaran. Akhirnya datang, alhamdulillahnya selalu rame. Selalu rame Iya. untuk acaranya ya pastinya. Oh, oke. Nah, kita ngomongin soal acara, mungkin boleh deh diceritain dari kakak-kakak Oasa Nada, acara yang pernah kakak-kakak buat itu, maksudnya dengan konsepnya dan mengundang siapa aja pada saat itu. Kalau konsep Yang pertama itu. kita itu kalau untuk musik kita ada di bulanan namanya Berisik Berisi. Berisik berisi. Nah itu memang pure lokal band Balikpapan yang memang wajib memiliki minimal 3 karya baru bisa main di situ. Oh wow, oke. 3 lagu. 3 lagu yang mereka udah rilis. Hmm. Nah itu baru bisa kita mainkan di gigs itu. Hmm. Kalau di luar itu pasti kita nggak mainkan, tapi dia bisa main di gigs yang satunya untuk terus ngelatih panggung itu kan susah sekali. Iya, Kan? benar. Dan ada juga kita pernah RSD itu record store di itu juga skalanya cukup besar. Itu kita memainkan 13 band dalam satu hari. 13 band yang ada di Balikpapan. Iya, kita pure memang Pure memainkan lokal. nggak di luar. Samarinda pun kita nggak mainkan karena memang kita fokus di lokalnya. Fokus di lokalnya. Itu 13 band Balikpapan itu datang di situ. Berarti ternyata band-band yang ada di Balikpapan itu ternyata banyak ya. Kita yang masuk dalam data kita yang memang udah merilis album atau lagu sendiri itu ada 25 kalau nggak salah. Yang 25. udah 25 band itu di luar jangkauan kita masih ada lagi ternyata. Nah, itu yang kita masih kita terus ambil datanya, kita masih cari. Makanya kita sering main ke sini, punya band, punya rilisan, punya. Nah, itu yang kita Langsung tarik gitu tuh. Oke. Dan itu semua genre, maksudnya kayak Semua genre. kalian mengambil semua genre ya pastinya. Oh wow, itu sih menarik banget. Nah, kita tadi kan ngomongin tentang band ya.
kalau tadi juga kakak sempat nge-spill, ada juga sempat ngasih bocoran kalau kakak juga menggait atau menarik para seniman yang ada di Balikpapan. Dan itu yang dengan cara yang seperti apa kalian menarik para seniman itu sebenarnya? Awalnya kita ya Berawal dari yang acara MMF itu, Musik Merch Festival. Nah, namun yang sebelumnya juga suatu acara atau misalnya kita buat gigs, itu kan butuh flyer tuh. Ya, Flyer. ya benar. Dan alhamdulillahnya juga ada teman yang punya keahlian di situ. Nah, gimana caranya kamu nggak buat flyer nih di Oasenada acara berisik-berisik. Kemarin itu ada teman kita namanya Ipan. Oke. sebelumnya kita nggak ada. Jadi Sebelumnya bikin nggak ada. sendiri, saya bikin sendiri aja tuh sesuai yang kuinginkan. Bikin. Oke, kok ternyata. Oke, Kita enggak. kayaknya butuh orang deh kalau semuanya kita yang kerjain bingung nih nanti harus dibagi nih. Jadi kita mencoba mencari orang yang memang siapa ya orang yang nggak mau dibayar untuk melakukan kegiatan ini. Nah, kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya ada si Ipan itu yang sekarang untuk mengurus di bagian visual, Oh, semuanya visual visual, dia. Jadi visual. merchandise apa segala dari si Ipan itu. Dan akhirnya kalian menggait seniman di situ. Apa kolaborasi dengan para seniman juga kayak kalian bikin pameran gitu-gitu? Ya itu pasti kalau untuk karena kita kalau membuat sebuah event yang cukup lumayan besar itu di luar dari berisik-berisik. Kalau berisik-berisik memang kita fokus di musik. Kalau untuk yang skala agak besar itu pasti kita guide semua seniman. Jadi mau graffiti, mau dia gambar, mau dia fotografer, itu pasti kita sediakan space memang untuk berpameran. Pamer karyanya iya, mereka. jadi mereka ada kegiatannya sendiri, ini kegiatan sendiri, kita ada musiknya sendiri. Jadi orang datang pun musik belum main juga orang bisa keliling kan. Jadi lebih lihat-lihat. lebih Iya, benar-benar. lebih enak aja sebetulnya. Benar. Nah, kalau untuk respon pelaku seniman di Balikpapan sendiri kayak gimana tuh untuk Oasenada? Itu cukup Itu menarik, lebih menarik lagi kalau ditanyakan sama Ditanyakan seniman. sebetulnya. Iya sih bener ya. Tapi kalau ceritanya dari kakak sendiri, apakah mereka antusias atau biasanya kan kayak semacam kalian mau ikut nggak kayak gini? Tapi kan orang bilang, oh iya kak, terus aku dapat apa gitu nah. Itu ada memang beberapa seperti itu. Cuman kalau awalnya kita memberikan Acara apa konsep sih dulu nih? Apa nih? sebetulnya ya kan. Acaranya mau gimana nih kayak gitu. Pasti kan orang menanyakan itu dulu. Nah kita pasti karena kami selalu membuat konsep isinya diisi kepala aja, tidak bisa menggambar. Jadi, nah itu juga kita butuh orang yang bisa mapping itu ya. Iya, benar. Tahu ada yang nonton ini mau bergabung yang bisa mapping. Nah, Boleh kita ngobrol. nah itu kita tidak bisa hanya bisa menjelaskan apa yang isi kepala kita. Nah pasti dia mencernanya juga pasti berbeda. Nah itu yang sebetulnya kita serunya di situ. Mereka nanggapnya seperti apa, kita seperti apa, tapi pas dieksekusi itu udah pasti ternyata jadinya seperti ini ya. Kita memang nggak pernah memvisualkan apa yang kita bikin sebetulnya. Tapi kita mau bikin ini, jadinya seperti apa kita nggak tahu nih. Jadi tiba-tiba jadi kayak gini yang ternyata diisi kepala kita ya. Jadi amazed sendiri ya mas sendiri. Dan juga dengan ciri khas masing-masing dari para seniman itu juga ya pastinya Itu ya. yang kita memberikan space aja sebetulnya kan kita memberikan space dan mereka memang kamu ada ruangan ini kamu gunakan sesuai yang kamu inginkan. Kita memang nggak pernah mencari apa ya, Ya ibarat membatasi itu biar tidak pernah. Memang kita kan karena di bidang-bidang seperti itu ya tidak perlu ada batas sebetulnya. Benar tidak perlu ada batas. Dan sekarang Ami mau masuk nih. Biasanya kan ya maksudnya Ami misalkan sebagai seorang yang punya karya dan lain sebagainya. Ada beberapa orang yang seperti Ami nih yang kayak aku pengen karya aku dilihat orang tapi aku juga pengen aku mendapatkan uang dari itu. Nah, kalau dari Oasenada sendiri apakah memberikan hal-hal tersebut tuh? Tidak. Oh, tidak. Pastinya tidak. Karena kita sebetulnya kalau kita membuat sebuah event cukup besar itu kita ajak kerjasama karena untuk sebetulnya memberi space untuk orang-orang itu untuk menjual karyanya sebetulnya. Jadi benar. kita memberikan ruang jadi dia tidak harus membuat sebuah acara. Kalau seorang misalnya Mbak Ami suka apa nulis.
suka nulis tuh tulisan-tulisannya tuh. Iya benar, tulisan-tulisan. Itu kan bisa dijadikan sebuah pameran, tulisan-tulisan seperti itu, tidak hanya untuk dipamerkan di sosial media aja. Nah, kalau kami mempunyai pemikiran itu. Jadi gimana caranya tulisan ini bisa dipamerkan? Apakah bisa? Apakah itu cuman jadi apa namanya? Cuma jadi cuma catatan jadi aja, iya, aja. cuma jadi arsipan Kita doang. mencoba itu. Tapi kalau misalnya kalau kita yang membuat sebuah acara, pasti tulisannya Mbak Ami nih harus dikolaborasikan sama penggambar nih, baru dipamerkan, jebret. Itu pasti akan lebih menarik tuh. Benar-benar. Mbak Ami pasti enggak, oh ternyata gambarnya seperti ini ya. Iya. Oh ternyata Dari tulisanku direpresentasikan seperti ini. Yang dipikirkan sama orang ya, kayak gini. Nah, Oh, itu berarti kan benar. pasti akan Ada menarik bayangan tuh. lah. Berarti kolaborasi memang antara orang yang punya karya dengan orang yang punya karya Iya. satunya lagi ya Pasti. pastinya. Terus habis itu dipamerkan dan kalian memberikan panggung dan terserah sudah kalian mau menjualkan itu dengan cara seperti apa Iya, gitu iya. ya. Dan di satu sisi kita membantu juga untuk mempublish, untuk terus gimana orang bisa beli. Jadi dari senimannya juga kalaupun nggak terus memposting nggak apa-apa, kan ada kita yang terus menjual nih, ini jual kayak gitu. Jadi Oke, membantu oke. untuk menjual lah. Oke. Nah, tadi kan kakak ngomongin tentang membantu untuk menjual. Emang powernya Owa Senada itu sebesar apa sih sampai kalian bisa, Pak pede nih, Pertanyaan yang menarik nih. pede kalian bisa merasa kayak kita bisa nih menjual. Segini nih. Karena menurut kami setiap apa yang dijual pasti ada pembelinya. Itu aja sebetulnya. Untuk kapan bisa terbeli itu hanya waktu aja yang bisa jawab. Oke. Seberapa bagus karyanya sebetulnya, seberapa menarik karya itu sebetulnya. Kan kalau kita menjual sebuah karya itu kan sangat susah sekali. Iya Kalau- benar, susah. Kalau tidak dapat orang yang cocok. Apalagi dia baru bergelut di bidang itu ya. Iya benar yang Makanya. yang bergelut di bidang itu. Makanya biasanya kan orang kayak semacam boleh dong aku mau ikut pameran kayak gini gitu-gitu dengan harapan orang-orang itu bisa melihat karyanya dia melalui Owa Senada ini gitu-gitu. Berarti kan powernya kakak-kakak Owa Senada ini cukup kuat dong di kalangan lingkungan orang-orang yang ada di sekitar Balikpapan hingga akhirnya dia aku pokoknya percaya ini pasti bakal dilihat orang gitu kalau aku pamerkan di acara Owa Senada gitu. Ya. Nah, kenapa kita bisa bilang Itu dari pribadi masing-masing. Enggak, Itu sudah punya nama semua deh kayaknya. beberapa kali event memang orang yang datang itu cukup banyak. Yang event pertama yang Yang cukup besar pertama itu itu sudah. ada 400 lebihan orang yang datang yang pengen lihat lokalnya itu apa sih. Ternyata banyak dan banyak yang amazed juga ternyata ada band genre ini ya di sini. Ternyata ada band genre ini. Ternyata di sini ada komunitas ini. Kan kelihatan juga tuh kalau di Instagram berapa kunjungan nih sudah. Iya. Yang insight-nya. Kunjungan itu cukup besar juga. Dan di situ kita membuat yang volume kedua memang nggak terlalu rame, sekitar 200-an ya itu yang volume kedua, tapi kita ada khusus buat anak-anak. Memang kita selalu bikin event tuh ada khusus buat anak-anak. Oh iya, Jadi ada. ruang no smoking itu memang fokus untuk anak-anak. Apa aja isinya di ruang khusus anak-anak itu? Ada ruang kenal analog, memperkenalkan apa namanya kayak kaset apa segala, kan banyak anak kecil sekarang tidak diperkenalkan itu. Iya, benar-benar, Nah, itu kita kaset mencoba ya. untuk memperkenalkan itu. Ada kolase itu yang menggunting itu untuk menjadikan satu di situ. Dan ternyata anak-anak cukup banyak yang tertarik untuk itu. Jadi di sini anak-anak, di sini anak-anak yang kurang ajar. Waduh. Jadi terbagi dua dia. Anak-anak polos dengan anak-anak. Jadi sebetulnya dari kalangan anak-anak sampai yang paling tua itu pasti ada datang di situ. Iya. Dan di situ sebetulnya transaksi itu seharusnya berjalan kan. Gimana caramu untuk menjual sebetulnya? Iya benar. Ini ada, kita sudah datangkan masanya. Gimana cara menjual? Kan kembali ke kitanya lagi. Kalau kita menjual sesuatu, kalau kita bisa menjual itu dan menjadi menarik, makanya kita butuh marketing kayaknya ya. Iya kayaknya kan membutuhkan marketing untuk mempromosikan Untuk itu. mempromosikan terus. Bisa sih kalau ceritanya ada yang bawa anaknya ya kan, nah, kamu sana sudah. Kamu sana ke tempat anak-anak tadi. Oh iya, menarik juga ya ternyata ya. Dan Bami belum pernah datang ya? kayaknya Ami belum sih. Kayaknya Ami Boleh belum sih. pernah. belum pernah datang. Ada event terdekat mungkin? Terdekat belum ada. Cuman ini kan sekedar showcase aja. Belum event yang memang kolaborasinya belum ada di bulan ini. Kayaknya
setelah pemilu deh kayaknya, pemilu wali Pilkada. kota, pilkada Ya, ini. setelah pilkada ya berarti bakalan ada acara. Oke, kita mungkin rada balik sedikit nih. Waktu kakak-kakak baru membuka atau memperkenalkan OA Senada itu bagaimana tuh caranya? Nah, tidak ada cara ya. Langsung hajar aja karena kita membuka itu kita udah punya teman banyak. Jadi oke. tinggal bikin apa yang kegiatan kita ingin lakukan kita tarik masing-masing. Udah. Oh. Dari situ nanti merambah. Hmm. Kita kenal dulu orang-orang banyak baru kita bikin event. Oh. Kalau kita nggak kenal siapa-siapa bikin event pasti Siapa kamu? Siapa kamu? pasti sepi. Siapa ini? Siapa ini? Kalau di Balikpapan kan kalau nggak dikenal nggak mau datang. Benar-benar. Paling enggak kan kita coba. teman-teman dulu yang datang. Nanti teman ini ngajak ini itu aja. Berarti channel dari si channel gitu-gitu ya. Dan kita akhirnya meriset merembuk. soal anak-anak muda Balikpapan, ternyata dia mau datang ke sebuah acara tuh yang kayak apa sih? Nah, yang kayak gitu. Yang kayak apa menurut Makanya jadi kita Kita buat kan beda-beda. nah, kita bikin beda-beda tuh. Kalau berisik-berisik itu ya tidak satu genre dia. Dia kan selalu memainkan 3 band nih. Genrenya itu ada pop, ada kadang rock sama metal, pasti ada hardcore juga. Pokoknya ada musik keras satu, musik lembek satu. Itu pernah dan lembek. Ami baru tahu musik keras dan musik maksudnya yang lembek. melo-melo itu. Kita pernah memainkan di Bukan lembek bahasanya. Marah nih orang-orang yang bikin musik galau nih. Musik lembek nih bilang. udah masih galau. Di volume berapa itu yang Biru Tamela itu, Min? Jadi berita Mela musik lembek. Iya. Oh, jadi biru Tamela musik lembek. Nah, Biru Tamela itu main di volume kedua kalau nggak salah. Volume kedua. Jadi Biru Tamela main, ada hardcore-nya itu siapa namanya? Apa ya? Hastat ya? Bukan. Lain. Ada Padre Padre. sama satunya pokoknya hardcore lupa saya. Nah, itu Biru Tamela main pertama itu isinya perempuan semua tuh di depan tuh. Oke. Masuk ke hardcore, balik putar. Jadi tiba-tiba anak hardcore Ganti semua di dalam formasi, ganti ganti formasi. Aku bilang, formasi. "Iya, keren juga gini." Ternyata siklus itu kan banyak orang yang memang mau mendengarkan musik keras aja, ada yang mau popnya aja. Jadi kan kelihatan tuh. Oh, kalau musik pop Orangnya ini. orangnya ini segini nih. Nah, tapi tujuan kita sebetulnya nggak di situ. Tujuan kita mereka datang walaupun dia nggak nonton orangnya, tapi dia dengar lagunya. Minimal itu dulu. Minimal itu dulu. Kalau dia udah dengar, nanti lama-lama suka deh. Nah, gitu kan kita memperkenalkan itunya lewat situ. Oh iya, oke. Berarti penyuka musik lembek adalah cewek-cewek semua. Cewek-cewek semua, lucu-lucu lagi biasanya. Lucu-lucu gimana coba? Oh, gitu-gitu. Oke, berarti seperti itulah cara kalian Iya, kita memperkenalkannya ya. mencoba terus untuk mengobrak-ngabrik sih sebetulnya ya. Ini ya. Dan tentunya harus didokumentasikan selalu. Kita selalu. Makanya kalau dirasa aneh di apa yang kita bikin, memang kita mau buat yang aneh. Memang aneh aja udah. Karena memang dikolaborasikan semua kepala yang 13 ini jadi satu, ya itu jadinya kayak gitu tuh. 13 orang itu dijadikan satu ya. Baru jadilah sebuah Jadi sebuah apa ya? Keanehan. Keanehan. Tapi orang tetap bisa menikmati. Yang penting itu. Biar nggak kaku aja Nggak juga kaku, ya. betul. benar-benar. Jadi Orang datang ke situ kan setiap orang datang untuk ke event itu pasti pengen senang kan. Jadi itu kita mencoba mencari yang senang itu seperti apa, yang pusing biar kita. Gitu. biarin aja mereka senang, kita yang pusing nggak apa-apa. Biasanya pusing setelah acaranya itu. Cuman iya kita pernah Iya lagi. bikin yang RSD itu ya, Min. Iya. Kita 24 jam di satu tempat itu. Jadi Iya. kan kita hari Minggu Minggu acara, Sabtu itu kita dari pagi sampai tembus tembus pagi. Karena Wow. kan harus ini kita ngeset tempat, habis ngeset tempat kan harus bersih lagi tuh. Jadi Iya, kita harus bener. bersih 24 jam di situ. Oh, wow. Melakukan kegiatan aneh itu. Nah, Iya. kalau orang lain pasti nggak bakal mau kegiatan itu. Oh, karena yang penting itu fun aja sih. Karena Fun, teman-teman itu senang. memang pembawaannya memang Memang senang. niatnya untuk mencari kesenangan dan ketemu sama teman-teman Iya. yang satu frekuensi lah ya pasti. Satu frekuensi lembeknya. Kan tujuannya sebetulnya buat orang lain kan, kita mah
apa ya? Jangan gitu, jangan merendah gitu. Jadi sedih. Jangan merendah gitu dong. Oke, kalau misalkan nih ada salah satu orang yang punya karya pengen ikut ke acaranya Oa Senada, apakah ada kayak semacam persyaratan gitu-gitu? Tidak ada, pasti langsung jebret masuk. Boleh banget dan Boleh banget, pasti kita akan senang sekali. pasti. Buat orang-orang yang pengen ikut itu pasti kita senang sekali. Dan Dan itu membangun kita mengenal orang lagi. Silaturahmi Adalah ibadah. Gimana? silaturahmi. Itu yang kita cari. Kalau kita bersilaturahmi beribadah, berarti kita membuat event itu semakin senang. Makin banyak teman kita pasti makan banyak rezeki deh. Yuk kayaknya ya Min. Semoga aja. Sampai detik ini kayaknya masih aman-aman aja. Masih hidup aja. Masih hidup-hidup Masih aja. aman-aman aja. Nggak aneh-aneh. Aneh-aneh, nggak pernah pusing lagi kita. Oh, iya kan. Waktu acara aja kali. Waktu acaranya Kalau pusingnya. acara pasti pusing. Sama Ya. pasca Tapi acara biasanya. Pasti ada Kembali lagi ngakaknya. enak. Pasti ada ngakaknya. Seru lah di waktu buatnya. Ada ribut lah, ada yang kerja sambil ngedumel. Kan seru juga kan. Tapi selesai. Selesai. Dan Selesai itu yang serunya sih di situ. setelah orang datang banyak yang senang, ya itu kita menjadi senang Iya. lagi. Itu jadi berputar terus ya. Berputar terus. Tidak pasti. senang menjadi senang, tidak senang lagi. Tidak senang lagi. Udah pasca acara itu biasanya kakak-kakak ini langsung pusing, langsung kayak aduh pusingnya aku. Iya. Oke, kalau dari kakak-kakak Oa Senada sendiri nih, untuk para orang-orang yang punya karya di Balikpapan sendiri, pandangan kakak-kakak ketika orang yang punya karya dan pengen karya itu diperkenalkan ke orang halayak dan orang halayak akhirnya menerima hal tersebut, kalau dari kakak Oa Senada, skill apa sih yang harus diperlukan sama para pemilik karya itu? Tidak ada ya. Kalau kita soal karya kita tidak bisa berkomentar apa-apa. oke. Karena kita memang kita membuat karya juga karena kita suka. Jadi memang tidak pernah ada hal-hal tertentu sih Iya, benar-benar. untuk sebuah Ya. karya. Berarti kayak lebih ke teknik marketingnya nih, gimana nih biar supaya karyaku dilihat orang, aku sebagai seniman harus kayak apa gitu. Nah, kalau itu kita juga bukan orang marketing aja. Yang orang marketingnya nggak datang. Terus dia tuh yang bisa jelasin tuh. Iya, iya bener ya. Oh iya, kayak semacam kayak Ami nih misalkan penulis, tapi Ami tuh malu kalau mau ngomong banyak orang gitu, apalagi untuk memperkenalkan tulisan Ami, malu banget gitu. Kita apa ya kalau ceritanya sebutannya introvert, ya, introvert Berarti gitu. butuh orang yang bisa ngomong itu ya. Iya, butuh orang yang untuk yang Kita bisa bisa. menyediakan itu tuh. Oh iya. Kita mencoba untuk bisa menyediakan itu pasti. Kalau misalnya ada beberapa juga teman-teman yang pameran itu dia nggak di sini, rata-rata dari luar. Cuman saya pasti kutanyain dulu, dia asli Balikpapan nggak? Asli. Kalau asli boleh. KTP dulu ya tuh. Kalau nggak asli Balikpapan pasti kita menduakan dulu, Oh, yang menduakan. menyatukan yang Balikpapan dulu kita coba. Karena kan mencoba angkat yang lokal. Lokalnya Iya, dulu. benar-benar Gimana pastinya. caranya? Benar, gimana caranya untuk lokal ya pastinya. Iya, untuk Oke, lokal. oke. Nggak tahu juga ya ngapain ya kita melakukan kegiatan ini. Nggak apa-apa. Karena senang, sebetulnya karena senang itu. Iya. Nggak tahu kan berapa tahun kemudian atau Iya. berapa bulan ya kan kita nggak ada yang tahu. Iya, siapa tahu nanti kalian bisa bikin acara membawa para apa sih seniman atau para yang punya karya keluar gitu kan dengan acara itu salah kalian. satu tujuan juga ya. Iya. Sebetulnya Selagi itu bagus tujuannya. seniman itu bisa terekspos keluar pun itu pasti sangat bangga kitanya menjadi pasti sangat bangga karena Benar-benar. kita juga ada dalam proses dianya Iya. berkarya. Nah, Iya, itu, benar. itu Bangga juga ya ngeliat, wih Bangga. gara-gara aku nih. Nggak kayak Pede gitu juga sih. ya. Nggak kayak gitu sih, Mbak. Mungkin karena aku tuh. Iya, mungkin karena aku tuh. Kalau enggak nih. Ndak kayak gitu. Oke deh, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari Ami. Ya, pertanyaan terakhir adalah pertanyaan template ya Tribuners. Harapan kedepannya apa? Harapan kedepannya semoga lebih banyak band lagi yang bisa mengeluarkan sebuah karya. karya sendiri dan beberapa kolektif yang ada di Balikpapan bisa saling mengenal lagi dan kita coba untuk gimana caranya kita bangun Balikpapan sama-sama, itu aja sih Wih. sebenarnya. Kalau dari Amin Ya. gimana tuh? Kalau dari aku ya oke aja. intinya sih kolaborasi, kita Kolaborasi. ngobrolin bareng.
kita sependapat, ayo kita buat. Nah, oke. Das pendapat pun juga Das boleh. pendapat- Das pendapat pun juga boleh, tapi kan Jalan tengahnya. Iya, pasti tengahnya tuh ada ada. jalan sendiri. Iya. Kita akan menyiapkan jalan itu sendiri buat yang tidak sependapat itu. Kita carikan orang yang sependapat sama dia. Ah, Coba. oke oke. Pokoknya gimana caranya kita satu deh. Itu Iya, aja. pokoknya nyatu walaupun pikirannya beda-beda ya, benar-benar. Oke. Oke, terima kasih Kak Amin, Terima Kak Taro kasih, Mbak yang Ami. sudah Thank you, Mbak Ami. hadir di sini ngobrolin tentang Oase Nada, juga memperkenalkan kepada Tribuners semua mengenai Oase Nada ya. Semoga apapun harapannya bisa tercapai juga ya, dan juga para orang-orang yang punya karya nih Tribuners boleh untuk mengkontak kakak Oase Nada ya. Siapa tahu kalian bisa untuk mencari diberikan wadah juga sama kakak Oase Nada nih untuk teman-teman Tribuners yang pengen punya karya, apalagi yang punya yang introvert kayak Amin. Bagus sekali. Biasa orang introvert tuh banyak karyanya tuh. Itu yang sering kita cariin tuh, yang introvert tuh. Yang introvert. Ada orang yang introvert biasa punya kegelisahan. Iya, kegelisahan dia pasti dia Ditulis. bisa, entah dia nulis, entah dia bikin musik tuh, biasa orang-orang gitu tuh. Iya. Makanya kita senang sama orang-orang introvert. Kita ajak tuh di tengah keramaian dia biar pusing. Langsung pusing, langsung shock dikasih ke tempat keramaian. Iya, sekali lagi terima kasih Kak Taro, Kak Amin. Semoga nanti Oase Nadanya bisa tetap makin maju ya, dan juga Siap. jangan lupa info-info untuk acara selanjutnya ya. Oh pasti. Iya. Itu di follow saja Instagramnya oasenada.entertainment. N aja tulis ENT. aja. ENT, oasenada.ent ya, Karena untuk kita adalah semut ya. Tapi kalau gigit itu kan ANT. ANT. Capek banget. Ya, oke. Oke, Tribuners, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak Oase Nada nih. Untuk Tribuners nih yang punya karya atau pengen ngelihat atau pengen nonton siapa aja sih yang punya karya yang ada di Balikpapan, seniman, musisi dan lain sebagainya pokoknya. Dan kalian penasaran, kalian bisa datangin untuk acaranya kakak-kakak Oase Nada ya. Dan untuk mendapatkan info-info itu kalian bisa follow Instagramnya oasenada.ent ya, ENT bukan ANT semut. Dan kalian bisa mendapatkan informasi dari situ, dan untuk yang pengen karyanya juga dipublikasikan oleh kakak-kakak Oase Nada boleh DM Instagramnya. Siapa tahu nanti dari sini biar supaya kita sebagai orang yang punya karya itu bisa dilihat, dan Balikpapan juga Betul. bisa dilihat juga pastinya ya kan, luar itu biasa. Itu mimpinya kita semua. Oke Tribuners, dan inilah Obsesif hari ini, dan kita akan ketemu di Obsesif selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.